Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini nih? Wah, hari ini candlenya di IHSG luar biasa sekali ya. Ya, mungkin kita untuk lebih mudahnya kita langsung bahas lewat chart saja ya. Nah, ini candle IHSG hari ini. Ya, IHSG hari ini sesuai dengan planning kita kemarin ya. Kita planning kemarin IHSG berpotensi untuk ke level 6.600-an dan bam, hari ini terendahnya di 6.593 kalau nggak salah tadi. Ya, betul. 6.593. 7 poin, selisih 7 poin dari level yang kita bilang 6.600 ya. Kalau 7 poin antara sampai 10 poin itu masih masuk dalam standar deviasinya, masih belebarannya ya. Jadi masih pada dasarnya masih oke. Dan hari ini kita belajar satu hal ya. Sebenarnya saya mau bahas mengenai January Effect di video kali ini. Tapi saya bikin untuk hari Minggu aja deh, untuk weekend aja. Besok kan sudah hari Jumat ya, udah masuk weekend kita. Jadi hari ini saya mau bahas satu hal lagi yang saya rasa ini cukup penting untuk diberitahukan karena ini berkaitan erat dan kita ketemu selalu sehari-hari ya. Sekali lagi saya mau ngajarin mengenai, kita mau bagi mengenai sabar ya. Bagaimana memiliki psikologi trading yang baik dan bagaimana kita memiliki psikologi trading yang mature, yang tidak panikan ya. Kita ketahui bersama tadi waktu di sesi pertama ya, sesi pertama IHSG, ini saya kasih chart 15 menit saja. Nah, ini kita lihat sesi pertama dia turun begitu deras ya, turun begitu deras, bang. Habis itu turun lagi, turun. Terus sampai dia masuk di akhir, mungkin mendekati jelang di sesi kedua dia udah mulai rebound nih, dia udah mulai rebound gitu ya. Sebentar dia mulai ya sedikit di sesi awal, di sesi 1 menjelang sesi 1 awal dia udah mulai ada tanda-tanda rebound sedikit. Nah, begitu masuk di sesi 2 dia baru mulai comeback. Nah, tadi di grup ada yang nanya, ini enaknya cut loss atau hold ya. Saya bilang jangan buru-buru mutusin cut loss, kita tunggu di sesi 2. Saya sendiri masih hold, posisi masih hold beberapa emiten. Antara untung sama nggak untung. Tadi sempat jadi nggak untung, tapi pelan-pelan mulai rebound menjadi di level buy-nya saya. Akhirnya saya pikir, udahlah hold aja lah. Toh kalau saya punya trading planning ini kan ketika dia turun, kalau dia buang hilang ya cut loss, ya udah cut loss gitu loh. Nah, kebetulan dia belum capai target T1 saja pun belum. Jadi, saya pikir nanti aja saya hold aja dulu gitu kan. Dan ternyata dia malah ambles. Nah, kalau kayak gitu kita menyikapinya gimana? Nah, kalau kita gampang aja. Kalau saya pikir begini sebaiknya. Kalau Bapak Ibu ada di dalam satu kondisi di mana baru beli satu saham, anggap saham ABCDE, ABCD ya, ABCD. Terus ketika kita habis beli saham ABCD ini, dia naik. Ya, kita udah seneng dong, ya kan? Nah, tapi sayangnya naiknya ini belum sampai target jual kita. Terus kita apain? Nah, di kondisi seperti ini ya, kita harus lihat dulu. Tradingnya ini untuk trading jangka pendek banget atau untuk pokoknya santai aja, kita buat di santai, trading santai. Nah, kalau buat trading jangka pendek atau fast trading ya, kalau begitu dia profit 2%, 3%, ya ambil aja dulu. Nah, saya mau bagiin itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu beli di hari yang sama, ya contoh beli jam 10, jam 11. Beberapa jam kemudian jadi profit 3%, itu ambil dulu. Ambil dulu nggak apa-apa ya. Tapi kalau setelah penutupan masih 3%, masih belum kemana-mana atau setidaknya masih 1%, 1% lebih gitu ya. Sampai besoknya baru pelan-pelan naik lagi jadi 3%-an. Ini antara dua ini, mau di hold atau mau dijual ya, silakan. Kalau kalau sudah lewat 1 hari, biasanya saya hold ya, Maksudnya 2-3 hari lah saya pegang sampai kena target ya. Tapi kalau seumpama ya, ada saham yang mana kita lihat,
beli jam 11, tiba-tiba begitu sesi 2 jebret dia udah naik 3%. Nah, itu saya ambil dulu. Ya, anggapannya begini, anggapannya. Kalau sudah masih dalam satu hari ya. Let's say lah, anggaplah kita pakai uang margin ya. Begitu kita beli dan dia naik, dia profit, kita jual lagi, itu kan nggak bayar. Kita nggak dapat, kita cuma dikenakan biaya admin aja. Kita nggak kena bunga, kita pakai uang itu nggak kena bunga. Tapi kalau sudah nginep overnight ya, kalau sudah nginep, nah saya berharap ini seperti kayak ada bunganya ya. Jadi saya harus, walaupun belum kena bunga dalam satu hari, tapi saya berpikir, saya disiplin. Nah, kira-kira kalau dia nginep 1 malam, saya stay, saya bikin untuk 2-3 hari, gimana rollingnya, gimana, saya mau lihat gitu. Kalaupun sampai akhirnya besoknya ternyata dia turun, saya hold lagi, dan saya berharap ini mulai rebound. Nah, kasus ini terjadi di saham seperti INKP dan Tekim. Dalam 2 hari ini, 3 hari inilah kita kelihatan. Ya, waktu kita rekomendasi beli, dia naik. Besoknya bukannya lanjut naik, dia malah sempat naik, tapi dia tutupnya turun. Ini kemarin nih ya. Hari ini sempat turun lagi, ya, sempat turun lagi. Saya kasih lihat chartnya deh, biar lebih valid lagi. Nah ini, sempat naik, kita beli naik, terus bikin galau. Terus nah di sini kan oke banget nih, wah kita happy. Ternyata dia tutup turun. Akhirnya ya masih di situ-situ aja. Hari ini tadi pagi sempat di bawah merah, wah dibikin merah. Beruntung sesi 2 dia rebound. Hal yang sama ada di Tekim juga. Nah ini sama. Kalau Tekim malah lebih sedikit lebih bikin galau. Kalau INKP malah posisinya masih profit. Kalau Tekim ini malah masih, kalau kita beli di sini, kondisi saat ini masih minus tipis lah istilahnya ya. Kemarin sudah profit, hari ini malah wah udah bikin galau. Nah kalau kayak gini gimana? Ini kan kita lihat flip flop, masih sideways kan. Nah selama belum nyentuh level cut loss-nya kita, hold aja. Itu sebabnya selalu saya tekankan kepada teman-teman, kalau mau beli suatu saham, pastikan beli bertahap. Ya, saya tekankan sekali lagi. Pastikan kita beli bertahap. Tujuannya apa? Tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk menghindari hal seperti ini. Ketika dia naik, terus dia swing, ya, dia kembali ke level modal gitu. Apa mungkin dia turun mepet-mepet level stop loss-nya kita. Nah, di situ kita punya psikologi diuji. Nah, kalau kita berbicara mengenai psikologi, itu berbicara mengenai uang, mengenai perasaan, ya, mengenai perasaan seperti kayak, aduh, tahu gitu udah untung nih, kenapa saya nggak jual kemarin dan bla 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 bla, gitu ya. Ya, jadi kalau kita masuknya bertahap, setidaknya kita di emiten ini kita dalam posisi yang, kalaupun minus nggak terlalu dalam, kalaupun dia posisi untung nggak jadi, maksudnya mau untung terus tiba-tiba nggak jadi, juga nggak terlalu galau. Karena apa? Karena posisi waktu kita untung juga untungnya belum terlalu besar dan kita memang berniat untuk average up kan. Nah, nanti kita tinggal lihat posisi bagaimana. Nah, kalau kayak Tekim kayak begini, INKP itu malah kesempatan buat saya untuk, wah ini kayaknya bisa dapat barang murah nih. Kita cicil bertahap nih, kayak gitu. Terus ada satu lagi kayak Asa. Asa juga bikin hal yang sama nih. Asa malah nyebelinnya lebih ini. Dia sama ya, ini Asa mirip-mirip. Ini kalau saya naikin ke atas. Anggap ini sesuai garis ini ya, 3690. Saya ini aja, 3690. Nah, kan belum sampai target nih kalau mau kita beli di sini nih. Nah, ini malah turun, malah sempat uji support. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, selama belum ketemu level stop loss, kita hold. Ya, nanti kita cari momentum kapan kita harus average up. Ya, ingat average up bukan average down. Kenapa saya bilang average up? Karena kita beli bukan posisi dia lagi turun nuncep tanah. Ya, itu namanya pisau jatuh, nangkap pisau jatuh. Kita pastikan kita waktu beli posisinya lagi hijau ya. Kalau bisa kita beli lebih aman ya di atas level beli kita kemarin. Memang kita beli Asa di level 3.400 umpamanya. Nah, kita beli kalau bisa di atas 3.400 itu 3.500, 3.475 atau 36 sekalian gitu. Itu lebih baik
itu berarti confirm. Pada dasarnya tren lagi dalam bergerak naik. Ya, jangan maksa untuk, wah ini saya harus, ini beli kondisi lagi ini kayak gini nih saya beli nih, bagus nih gitu. Itu jangan ya. Jadi perhatikan itu ya. Ada lagi yang bisa jadi contoh soal MTech. Ya, ini siapa yang tadi sempat galau di MTech? Ini bagus nih. Ini saya sengaja video kali ini saya buka di awal ya supaya Bapak Ibu bisa dapat bahasan-bahasan ini, dapat ada gambaran sedikit ya. Nah, ini kita lihat nih, kondisi sama kan? Kemarin sempat untung, terus kenapa tiba-tiba hari ini nge-swingnya parah lagi ya, bikin kayak gini ya. Nah, untung, kalau saya bilang ini momentum ini untuk dapetin, dan sekalian saya mau menunjukin ya, kalau bergeraknya persis banget di garis-garis kita ya, ketika kena garis dia persis banget nih ya, mandek langsung rebound ya. Nah, itu memperlihatkan bahwa pada dasarnya tren masih bagus, dan saya berharap ini besok bisa comeback. Nah, harapan saya Bapak Ibu setelah nonton ini sudah ada gambaran betapa pentingnya menggunakan money management, karena money management itu berpengaruh erat sekali dengan psikologi trading Bapak Ibu, yang akhirnya membuatkan keputusan untuk bersabar atau enggak ya. Itu dia. Jadi harus bersabar ya. Contoh satu soal lagi yang bisa saya ambil yaitu Telkom. Nah, Telkom ini kita tahu beberapa waktu ini bergeraknya sideways nih, ya. Dia beberapa waktu ini bergerak sideways, cenderung di areal ini. Nah, kalau saya lihat Telkom ini, kalau kita kemarin cut loss itu agak-agak gegabah. Kenapa saya bilang gegabah? Karena posisinya Telkom ini, ya, dia kan posisinya, ini saya nggak pakai skala lah ya, kita kira-kira aja. Ini kan setiap kali dia kena level 4000 ini, dia rebound. Nih, berapa kali nih? 1, 2, nih. Dari sini bahkan ya. 1, 2, 3. Nah, ini keempat pernah ya. Nih yang ini. Terus kelima kemarin. Nah, jadi kalau saya rasa ketika ada mau dekat 4000 kita jual, ini agak salah ini. Soalnya dia rebound dari support. Soalnya beberapa kali dia ada lihat di support. Ini pentingnya Bapak Ibu punya pemahaman teknikal analisa ya. Dengan itu Bapak Ibu terhindar dari posisi cut loss sia-sia ya. Jangan. Nah, jualnya pas kapan? Jualnya ternyata dia beberapa kali sideways bergerak di level 4000-an, 4200 nih. Nah, dari sini kita bisa lihat. Pokoknya kalau Telkom mendekati 4000-an, kita jualan dulu deh gitu. Supaya apa? Supaya kita beli lagi di bawah. Nah, kalau kayak gini cuan 4%, 3% ya fine, karena kita lihat range pergerakannya di level itu. Bahkan sebenarnya kalau cuan 4% itu oke banget loh. Kita tahu ATR Telkom itu 2%-an. Jadi kalau dia naik biasanya kelipatan 2%-an. Nah, kalau bisa cuan 4% berarti kan sudah 2 kali ATR. Berarti pada dasarnya sudah oke banget itu ya. Nah, itu. Jadi hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu bahwa pentingnya punya trading plan, punya money management, sehingga Bapak Ibu bisa memiliki psikologi trading yang baik, bisa bersabar, dan bisa disiplin. Kalau memang harus kena cut loss, ya cut loss. Ya, oke, itu sharing dari kita hari ini ya. Dan kita akan lanjut ke market review ya. Seperti kita udah tadi sempat lihat. Ya, ini dia. Rebound, bener-bener rebound dari level selendang ya, level support kita 6600 lihat nih low-nya. Nah, kalau kayak begini saya optimis besok hijau. Bukan optimis saja, harapan saya besok juga candle juga hijau. Kalau bisa naik di atas 6693 ya yang level ini. Kalau dia belum bisa naik, harapan saya dia masih tertahan, berarti dia masih tertahan di level rentang 6.600 sampai 6.690-an. Nah, bergerak di antara situ. Tapi gini, besok tuh kan hari Jumat, hari perdagangan sedunia. Biasanya kalau hari Jumat tuh ada 2 nih. Orang deg-degannya 2, selalu. Ya, pastilah ya. Kalau nggak koreksi, naik. Kalau nggak koreksi, naik. Kalau koreksi, ya orang sudah biasa lah. Hari Jumat koreksi, oke lah. Karena hari akhir pekan gitu loh. Tapi kalau naik, jadi galau. Kenapa? Kenapa yang bikin galau? Waduh, kalau saya beli pakai uang margin, Sabtu, Minggu, libur. Nanti Senin, kena bunga. Kayak gitu-gitu ya. Atau kalau nggak, aduh enaknya gimana ya, jual nggak ya? Iya kalau akhir penutupan ini kan hijau nih, bagus nih.
Nanti kalau Senin tiba-tiba turun gimana ya? Nah, yang kayak gitu kita suka bikin galau ya. Nah, kalau kita lihat kayak gini sih kemungkinan besok bisa hijau. Nah, walaupun begitu saya kok ya tetap karena besok adalah akhir pekan, kita jangan terlalu agresif ya. Mungkin kalau mau average up, kalau mau nambah posisi better tunggu Senin aja. Kecuali kalau besok naiknya sahamnya gila-gilaan. Tapi saya lihat rasanya kok ya nggak terlalu lah ya. Dan asing membukukan net buy 647,8 miliar. Wow, big applause ya. Dan transaksi hari ini naik lagi 10,3 triliun. Walau begitu volumenya tercatat low sih, tapi kita bisa lihat dari sini bahwa kalau kemarin-kemarin saham gorengan yang naik ya, volumenya nggak terlalu besar. Nah, kalau hari-hari ini kalau hari ini malah sahamnya malah LQ45 mungkin. Ada blue chip, beberapa blue chip yang saya lihat sudah memperlihatkan pergerakan. Nah, kalau blue chip bobotnya kan berat nih. Naiknya nggak terlalu banyak, tapi bobotnya terhadap indeks berat. Jadi dia bisa naiknya lumayan berasa. Jadi volumenya low, tapi harganya naik ya. Beda kalau sama saham-saham gorengan tuh mereka tuh high traffic ya, tinggi. Mereka harus tektoknya cukup banyak. Dan sehingga membentuk volume yang besar gitu ya, karena ya itu market dia punya nilai kapitalisasi di pasarnya juga nggak terlalu besar. Oke, ini dari composite, kita lanjut ke sektoralnya bagaimana, coba kita cek. Nah, sektoralnya lihat tuh kan, candlenya tertahan sama V-line ya. Nah, bagi yang selama ini yang punya paradigma, aduh belajar teknikal tuh sulit, saya nggak bisa. Pak, saya ini bener-bener loh, belajar, saya dari nol loh, bisa nggak sih? Nah, ini membuktikan, bisa. Bapak Ibu cuma perlu hafal 3 indikator kita dulu, yang buat awalan, buat trading. Selendang, skyline, dan V-line. Perlu cukup 3 ini aja dihafal. Begitu sudah hafal 3 ini ibarat kata perlu tahu dulu mana gas, mana rem. Kalau sudah tahu gas, rem, sama setir kanan-kiri loh ya, nanti kita tinggal ngarahin aja. Kita kayak main mobil otomatis remote ya, mobil bobom car istilahnya ya. Nah, nanti kita kalau begitu sudah mulai terbiasa untuk nyetir kendaraan, belok kanan, maju, kiri, dan seterusnya, kita baru pelan-pelan naik ke level berikutnya. Jadi pertama kenali dulu indikatornya, terus tahu kapan posisi buy, kapan posisi sell, itu dulu. Ketika Bapak Ibu sudah mengerti posisinya, trennya bagaimana, kita boleh buy kapan, nggak boleh buy kapan, itu saja sudah membuat Bapak Ibu terhindar dari kerugian yang dalam. Ingat, dalam trading itu cuma kita harus antisipasi. Biasanya cuma rugi besar, rugi kecil, untung besar, untung kecil. Nah, yang harus kita hindari adalah rugi besar. Kalau untung kecil dan untung besar sih ya namanya aja untung. Kanan kiri pasti untung, masih oke. Tapi dari rugi besar dan rugi kecil yang kita hindarin adalah rugi besar. Kalau mau rugi pun ya jangan rugi besar-besar. Rugi kecil aja, it's okay, masih oke. Jadi itu trading tuh kayak gitu ya. Jadi ketika kita melakukan trading plan, susun jurnal, itu semua tujuannya supaya apa? Kita nggak sampai rugi besar. Ya, oke, itu ke sektor basic, lanjut ke sektor consumer cyclicals. Lagi-lagi ya, menguji level support. Nah, kelihatan semua ya. Kemarin ini kelihatan semua, wah ini bakal ke skyline, beneran nih skyline. Terus habis itu ke sektor energi. Nah, dalam tren naiknya masih tertahan juga, koreksi tertahan, pada dasarnya masih oke banget. Sektor finance, wadaw, pas banget nggak sih? Ya, pas banget ya. Dia rebound dari level support ini. Harapan saya besok nih pada ngegas semua ini. Karena sudah disupport atau kalau nggak mantul dari support. Harusnya oke ini. Wow, ini juga bagus nih. Ini bagus. Ini kalau saham ini saya beli nih ya, sektor healthcare. Ini menarik untuk dicermati sektor healthcare. Industri juga sama, bertahan di level support quote-nya, V-line. Wah, kalau kayak gini sih, saya kok cukup optimis ya, besok hijau ya. Nah, yang kurang enak itu cuma sektor infrastruktur. Dia turun dan harga close-nya di bawah harga rata-rata, harga V-line-nya. Jadi, ini yang saya agak hindari. Walaupun gitu, potensi rebound juga besar besok nih. Consumer cyclicals mencoba bertahan di areal selendang supaya dia bisa comeback lagi. Consumer non cyclicals maksud saya, ya. Ini juga trennya masih
bertahan ya pada dasarnya, oke lah ini. Properti, nah ini juga hindarin. Jadi hindarin dua sektor nih, sektor infrastruktur dan properti. Wah ini sama consumer non cyclicals kita belum perlu masuk dulu. Yang properti ini yang bahaya nih, kayak gini nih ngeri banget. Habis itu sektor tekno. Oh, sorry. Salah klik. Nah, ini tekno. Nah, ini hati-hati ya. Ini habis tutup gap rupanya. Moga-moga dia bisa lanjut, segera lanjut. Kalau enggak, dia besok turun nguji lagi ke level ini. Kayaknya rasanya terlalu kasihan nih. Susah-susah naik ya, susah-susah breakout, kok turunnya dalam. Moga-moga dia rebound di area-area ini aja. Habis itu sektor tekno ada sektor transportasi, dia bertahan di selendang ya. Kalau dia besok bisa comeback, bisa breakout ini, wah ini oke lah. Tadi sektor transportasi asa ya, mulai menunjukkan tanda-tanda yang bagus ya. Dia rebound dari support juga, jadi harusnya ini besok juga dalam tren yang baik. Ya, cukup optimis lah besok IHSG hijau di tengah akhir minggu ini. Ya, sehingga sentimen Januari efek masih tetap berlanjut. Oke, dan kita akan masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Apa aja sih yang bisa kita rekomendasi buat Bapak Ibu ya. Untuk besok ada cukup banyak ya, cukup banyak. Pertama AGII. AGII keren banget, rebound dari V-line. Wow. Super awesome banget ini. Silakan atur strategi buat besok. Habis AGI ada Java. Ini juga bagus ya, rebound dari selendang yang mana dia juga di atas V-line. Ini tren juga lagi bagus. Habis Java ada Cepin. Ini juga bagus ya. Ini areal bottom beli di bawah di support. Lebih bagus jika Cepin mampu breakout di atas level 6100, yang mana ini lagi di topnya, top boxnya sebenarnya. Kalau dia bisa breakout ini atau breakout 6100 atau bisa di atas, naik di atas V-line, itu lebih valid lagi, lebih confirm. Kemudian ada INKP, tadi sudah saya ulas, ini menarik banget ya. Kalau besok bisa lanjut terbang, oke. Nah biasanya ini side by side sama Tekim, jadi silakan cermati juga Tekimnya. Ya, ini silakan cermati juga Tekimnya. Terus ada ISAT. ISAT setelah downtrend berat naik, dia pullback. Nah, ini sudah tercipta kantong semar, dan kalau dia besok naik di atas V-line, menarik untuk dicermati. Di atas V-line plus di atas ini. Ya, itu dulu video dari kita, ulasan, rekomendasi dan sharing-sharing kita, tips-tips trading untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menjadi pemirsa setia dari channel YouTube Finastocks Indonesia. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe dan beri jempol. Oke, dan jangan lupa bikin trading plan berdasarkan rekomendasi kita, berdasarkan ulasan, karena itu jadi modal yang kuat buat psikologi trading kita. Sampai jumpa semua. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.